Dalam 3 bulan ini, startup kita berkembang dengan sangat pesat nih. Kita melihat bahwa mereka berdiskusi menggunakan mata dan telinga. Dan hal itu berkaitan erat dengan yang namanya sistem indera. Dan apakah sistem indera hanya berupa mata dan telinga saja? Atau justru ada yang lain? Oleh karena itu, selamat datang di Medica Posan Educational Video. Dan pada kali ini kita akan bahas apa itu sistem indera dan apa saja ciri-cirinya. Simak penjelasan video berikut ini. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Nah, ternyata sistem indera dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, kita akan mulai yang pertama dari mata. Mata adalah organ penglihatan, berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Nah, ternyata mata memiliki 3 lapisan. Yang pertama sklera atau tunica fibrosa, koroid tunica vasculosa, dan retina tunica nervosa. Nah, berikut ini struktur mata. Kornea adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi korea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Koroid adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsi aqueous humor adalah memberi intuisi bagi kornea dan lensa. C. Canal slam adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Dan D. Pupil adalah jalan masukin cahaya ke mata. Hal ini sama seperti jalan raya ya. E. Iris adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. F. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata. Wah, keren banget ya. G. Badan siliaris adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Dan H. Vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata. Fungsi vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. I. Makula lutea kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat pekat dan tajam. J. Bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Dan yang terakhir adalah saraf optik, adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Berikut ini adalah jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu retina. Yang kedua, cahaya diterima oleh sel-sel fotoreseptor di retina. Yang ketiga, pada retina terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang terakhir, reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Pak, kok nggak denger ya? Pak, nggak denger gimana sih? Nah, struktur telinga yang pertama adalah daun telinga, berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Yang kedua adalah saluran telinga, meneruskan suara ke telinga tengah. Saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi mengumpulkan kotoran. C. Membran timpani berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Dan D. Tulang-tulang pendengaran berurutan terdiri dari malleus, incus, dan stapes, berfungsi meneruskan getaran ke tingkap oval. E. Saluran eustachius adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan, yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. H. Cochlea adalah saluran menggulung berisi cairan limfe yang terdiri dari 3 saluran. Nah, untuk contohnya ada di samping ya. I. Saraf auditori adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Contohnya ada di samping. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, bagaimana sih proses rangsangannya? Nah, untuk itu, simak video selanjutnya. Berikut ini adalah jalannya rangsangan berupa suara ke otak. Yang pertama, getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran. Yang kedua, getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibular, dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani. Yang ketiga, gerakan di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Dan yang terakhir, sel-sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori yang ke-8, lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Nah, itu tadi adalah
jalannya rangsangan suara menuju otak. Ngerti ya guys? Nah itu tadi adalah proses rangsangannya. Gimana? Jelas kan? Kita lanjut ke hidung. Berfungsi sebagai indera pembau atau penghidupan. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Nah berikut ini akan saya jelaskan struktur dari hidung itu sendiri. Struktur saraf olfaktori yang terdapat dalam hidung. Di atas terdapat bulbus olfaktori, di bawahnya terdapat tulang tapis, dan di antaranya terdapat 2 saraf olfaktori. Di bawahnya terdapat 5 kemoreseptor, di bawahnya terdapat benang-benang silia, epitel olfaktori, dan di bagian paling bawah terdapat banyak mukus. Nah itu tadi adalah struktur dari hidung. Nah sama seperti telinga tadi, pasti banyak bertanya, bagaimana jalan rangsangannya? Jalannya rangsangan berupa bau ke otak adalah yang pertama, bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Yang kedua, bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung itu sendiri. Dan yang terakhir, reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori 1 untuk diinterpretasikan menjadi bau. Simpel juga ya guys. Nah itu tadi adalah videonya. Bagaimana? Jelas kan? Kita lanjut ke organ selanjutnya. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila, yaitu tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Kita lanjut terhadap struktur lidah. Struktur dari lidah itu sendiri adalah ada papila dan ada pori pengecap, dan di samping pori pengecap terdapat warna-warna yang berbeda. Warna ungu mewakili rasa manis, warna hijau mewakili rasa pahit, warna biru mewakili rasa asin, warna emas mewakili rasa umami, dan warna kuning cerah mewakili rasa asam. Nah berikut tadi itu adalah struktur dari lidah. Nah ternyata papila atau tonjolan pada lidah memiliki 4 bentuk. Yang pertama papila fungiform, berbentuk seperti jamur, terdapat di bagian depan dan samping lidah. Yang kedua papila filiform, berbentuk benang halus panjang, terdapat di bagian depan lidah dan terhubung dengan saraf fasial 5. Yang ketiga papila circumvallata, berbentuk cincin, banyak terdapat di bagian belakang lidah, kurang peka terhadap rasa. Dan yang terakhir papila foliata, berbentuk lipatan pendek, banyak terdapat di bagian samping lidah, paling peka terhadap rasa. Nah itu tadi adalah bentuk-bentuk dari papila yang ada di lidah. Berikut ini adalah jalannya rangsangan berupa rasa ke otak. Yang pertama, molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Yang kedua, rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Yang ketiga, reseptor mengirim impuls ke saraf fasial atau saraf glosopharyngeal ke lobus parietalis untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Kulit berfungsi sebagai indera peraba apa saja struktur dan lainnya dalam kulit. Nah, kita mulai dari epidermis. Epidermis adalah jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati. Nah, yang kedua adalah dermis. Dermis adalah jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapil darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah hipodermis, yaitu jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis. Yang pertama adalah reseptor ujung bebas, yang kedua reseptor ujung rambut, yang ketiga korpus Pacini, yang keempat korpus Ruffini, yang kelima korpus Krause, yang keenam korpus Meister, dan yang ketujuh diskus Merkel. Nah itu tadi adalah reseptor kulit. Nah, berikut ini kita akan membahas apa saja gangguan-gangguan pada sistem indera, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, yang pertama adalah gangguan pada mata. Gangguan pada mata yang pertama adalah miopi. Hal ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cekung
Hipermetropi dapat ditolong menggunakan lensa berkaca cembung, presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata rangkap, dan astigmatisme dapat ditolong menggunakan kacamata silindris. Nah, itu tadi adalah gangguan pada mata. Nah, kelainan mata lainnya adalah katarak, yaitu kurangnya lensa mata akibat penimbunan diabetes. Trakoma adalah lapisan konjungtiva mata yang menyebabkan kebutaan dan rebun senja karena defisiensi vitamin A. Nah, yang lainnya juga adalah buta saraf karena kerusakan retina saraf optik 2, dan yang terakhir buta warna karena salah satu jenis atau lebih sel-sel reseptor tidak dapat mengenal warna. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kelainan pada lidah ada 5, adalah sariawan lidah, kanker lidah, visural lidah, mikroglosi, dan makroglosi. Nah, kelainan pada hidung. Hiposmia, penurunan reseptor hidung terhadap sebagian bau. Parosmia, kesalahan reseptor hidung dan otak dalam menerjemahkan bau. Kakosmia, persepsi normal terhadap suatu bau yang tidak enak. Dan anosmia, ketidakmampuan total hidung menerima bau. Wah, serem banget ya guys. Aduh, berisik banget sih nih. Telingaku berisik banget nih. Kita lanjut ke gangguan telinga. Tuli saraf terjadi karena kerusakan organ korti, saraf auditori, atau korteks otak yang bertanggung jawab atas pendengaran. Tuli konduktif terjadi karena gangguan penghantaran suara ke koklea, misalnya penumpukan seruman atau kerusakan tulang pendengaran. Waduh, sakit nggak tuh guys? Nah, motion sickness, penyakit mabuk akibat perjalanan darat, laut, ataupun udara. Kita lanjut ke kulit. Yang pertama adalah panu, disebabkan oleh jamur Tinea versicolor, dan kurap disebabkan oleh jamur Microsporum. Aduh, serem banget ya guys. Nah, yang ketiga adalah jerawat, disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes yang menyebabkan tersembuatnya pori-pori kulit. Dan terakhir, dermatitis adalah peradangan kulit seperti munculnya ruam, gatal, inflamasi, respon imun terhadap benda asing, dan patogen. Waduh guys, jangan deh. Nah, sekian itu tadi adalah gangguan-gangguan pada sistem indera. Semoga kalian paham ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan sistem indera dari definisi sampai gangguan penyakit. Nah, selain itu, kita juga telah membahas mulai dari organ mata sampai dengan organ kulit, di mana di dalamnya terdapat definisi dan ciri-ciri, jalannya rangsangan, hingga gangguan penyakit. Wah, lengkap banget ya guys. Nah, share your success apabila kalian mengerti dan terus melangkah lebih jauh agar kalian semakin mantap. Nah, saya Medika Posan dari 11 MIPA 6 SMA 70 Jakarta. Thanks a lot dan sampai jumpa.